warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Azka Channel, saluran pemerhati dan solusi kehidupan. Teman-teman yang terhormat, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep administrasi pendidikan pada materi mata kuliah Administrasi Pendidikan Part 2. Pada video part 1, kita telah membahas tentang pengertian administrasi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual maupun material, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Dalam sebuah buku karya Good Carter and Stephen J. Kezepich dalam bukunya Administration of Education dikemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dalam kegiatan administrasi terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama adanya sekelompok orang, yaitu sedikitnya 2 orang, kemudian yang kedua adanya tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, yang keempat adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Untuk memperjelas apa sebenarnya administrasi pendidikan dan batasan-batasannya, maka perlu dipahami bahwa administrasi pendidikan itu bukanlah sekedar kegiatan ketatausahaan seperti yang dilakukan di kantor-kantor tata usaha sekolah atau kantor pemerintah. Yang kedua, bahwa administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, bahwa administrasi pendidikan itu merupakan proses keseluruhan dan kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Ada 5 prinsip dalam administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, prinsip efisiensi. Artinya seorang administrator yang profesional harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengelola aktivitas pengadministrasian. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Pada dasarnya, seorang administrator adalah seorang manajer yang bekerja dengan langkah-langkah manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga, prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Artinya seorang administrator bertanggung jawab pada tugas yang diembannya secara jujur dan adil. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan mengembangkan relasi yang baik dengan seluruh bawahannya. Yang kelima adalah prinsip kerjasama. Pada dasarnya, pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergis, profesional, dan proporsional. Jangan lupa untuk komen video ini agar channel ini tetap berkembang. Yang selanjutnya adalah tujuan administrasi pendidikan. Tujuannya adalah yang pertama, tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan. Yang kedua, terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang ketiga, terlaksananya kontinuitas dalam administrasi pendidikan. Dan yang keempat adalah terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disiplin dan berpedoman pada prinsip linearitas keilmuan. Selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama adalah administrasi tata laksana sekolah yang meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorisasi dan anggaran belanja, kepegawaian dan kesejahteraan personil sekolah, perlengkapan dan pembekalan, dan lain-lain.
Yang kedua, administrasi personil guru dan pegawai sekolah, diantaranya pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personil guru, kepegawaian dan kesejahteraan guru, dan rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru ditempatkan. Yang ketiga, administrasi peserta didik meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik, kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan atau perkembangan intelektual peserta didik. Yang keempat, supervisi dan pengajaran yang meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru dalam pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Usaha mengembangkan dan mencari metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang meliputi memenuhi apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum, materi sumber dan metode pelaksanaannya. Yang keenam, pendirian dan perencanaan pembangunan sekolah yang meliputi cara memilih tempat dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan, mengusahakan dan merencanakan biaya pembangunan gedung sekolah. Yang ketujuh, hubungan sekolah dengan masyarakat yang meliputi hubungan sekolah dengan sekolah lain, dengan pemerintah setempat, ataupun hubungan sekolah dengan instansi terkait lainnya. Teman-teman mahasiswa yang terhormat, itulah yang dapat Azkas Channel sajikan terkait konsep administrasi pendidikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Kita dapat berjumpa kembali pada part yang berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan aktifkan loncengnya agar selalu update dengan video-video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.